Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kamilia dengan NIM 11230820.131. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bisnis digital dan intelijensi digital dengan dosen pengampu Bapak Masrul Huda, SEM.SI. Sebelum kita masuk ke video saya, mari kita dengarkan video pengantar dari Bapak Masrul. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis kasus intelligence digital dalam demokrasi. Kasus ini menunjukkan kinerja pemerintah yang kurang efektif, seperti daya beli masyarakat yang menurun dan DPR yang lebih fokus pada kepentingan pribadi. Peristiwa penggunaan gas air mata juga menimbulkan korban jiwa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat. Solusinya adalah memperbaiki kebijakan publik yang berorientasi pada kebutuhan rakyat serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, pemimpin wajib adil, amanah, dan mengutamakan kemaslahatan umat demi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas kasus dugaan korupsi laptop Kemendikbudristek. Kasus ini melibatkan anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah dengan harga per unit laptop mencapai 6 juta rupiah. Padahal harga pasaran hanya sekitar 1,5 hingga 2,8 juta. Kualitas laptop pun buruk dan tidak mendukung proses pembelajaran. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar dan sejumlah pejabat terjerat kasus hukum. Dalam perspektif Islam, korupsi dan manipulasi anggaran adalah perbuatan yang diharamkan. Pemimpin wajib jujur, adil, dan menggunakan harta negara untuk kepentingan rakyat, bukan keuntungan pribadi. Oke, selanjutnya itu dalam dinamika politik. Ketegangan antara militer dan sipil bisa memicu keraguan publik, terutama saat isu hukum dibawa oleh aparat. Media sosial pun sering memperkeruh suasana dengan opini yang belum tentu benar. Kurangnya transparansi menurunkan kepercayaan masyarakat. Solusinya, aparat perlu lebih terbuka dan profesional, sedangkan masyarakat harus bijak dan kritis. Dalam Islam, penting untuk tabayun klarifikasi sebelum menyebar informasi. Hindari fitnah, jaga ukhuwah agar kita tidak terpecah. Belakangan ini, isu keterlibatan TNI dalam berbagai peristiwa publik kembali menjadi sorotan. Ketika TNI dikaitkan dengan kerusuhan, hal ini berisiko merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Apalagi munculnya isu-isu darurat militer di media sosial sering menimbulkan kecemasan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Kurangnya keterbukaan informasi pun membuat hubungan antara TNI dan masyarakat menjadi tegang. Untuk mengatasinya, penting membangun kembali kedekatan dan kerjasama antara TNI dan masyarakat. Transparansi dalam data dan komunikasi publik harus ditingkatkan, serta edukasi politik perlu diberikan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Dari perspektif Islam, menjaga persatuan umat adalah tanggung jawab bersama. Fitnah dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa harus dihindari. Sementara itu, ukhuwah atau persaudaraan perlu terus dirawat agar tercipta ketenangan sosial dan kepercayaan antara rakyat dan aparat tetap terjaga. Konsep negara dan pemerintah
tidak bisa dipisahkan dari hubungan antara TNI dan masyarakat. Belakangan, muncul isu dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan. Hal ini berisiko merusak reputasi institusi, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan kecemasan, terutama ketika isu tersebut menyebar luas di media sosial dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kurangnya keterbukaan informasi juga membuat hubungan antara TNI dan masyarakat semakin renggang. Karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah membangun kedekatan dan kerjasama antara TNI dan masyarakat, meningkatkan transparansi data dan komunikasi publik, serta memberikan edukasi politik agar masyarakat tidak mudah termakan isu. Dari perspektif Islam, menjaga persatuan umat adalah tanggung jawab bersama. Fitnah dan provokasi yang dapat memecah belah harus dihindari. Ukhuwah atau persaudaraan harus terus dipelihara demi menjaga ketenangan dan stabilitas sosial. Memulai bisnis dari nol, terutama di era digital, tentu bukan hal yang mudah. Namun, ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan. Pertama, produk. Pastikan harga produk mampu menutup modal dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, pemasaran. Kenali pasar dengan strategi promosi yang tepat agar bisnis cepat dikenal. Ketiga, operasional. Kelola bisnis dengan sistem yang baik dan berkelanjutan supaya usaha bisa terus berjalan. Tahap awal, gunakan konsep MVP atau Minimum Viable Product. Mulailah dari ide sederhana, lakukan penilaian, lalu kembangkan bisnis secara bertahap. Dengan cara ini, risiko bisa ditekan dan peluang sukses semakin besar. Dari perspektif Islam, membangun bisnis tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga keberkahan. Kuncinya adalah berusaha dengan gigih, bertawakal kepada Allah, serta menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap langkah. Dengan begitu, bisnis tidak hanya berkembang, tapi juga membawa manfaat di era digital. Memulai bisnis tidak selalu butuh modal besar. Ada 3 peluang bisnis bermodal kecil yang bisa dicoba. Pertama, Clipper Affiliate. Caranya memotong video dari YouTube atau podcast, lalu mengubahnya menjadi konten pendek yang mengikuti tren viral. Konten ini kemudian bisa dipasarkan melalui affiliate marketing untuk menghasilkan komisi. Kedua, UGC Agency atau User Generated Content. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan konten asli untuk promosi, dan ini membuka peluang besar bagi siapa saja yang kreatif membuat konten. Ketiga, remote AI work dengan bantuan kecerdasan buatan. Kita bisa menawarkan layanan digital yang cepat, biaya rendah, tetapi tetap berkualitas. Kunci keberhasilan dari semua peluang ini adalah berani mulai, cepat beradaptasi dengan teknologi, dan aktif mencari kesempatan. Dari perspektif Islam, bisnis akan semakin berkah jika dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan tentunya tetap dalam jalur yang halal. Marketing funnel adalah kunci rahasia, biar jualan online nggak cuma sekali lihat terus hilang. Proses ini terjadi secara bertahap. Tahap pertama adalah awareness, yaitu memperkenalkan produk lewat iklan atau promosi. Lalu masuk ke tahap consideration, di mana konsumen mencari informasi lebih lanjut. Tahap ketiga adalah conversion, yaitu saat konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli. Selanjutnya, loyalty, di mana konsumen yang puas akan kembali membeli. Dan yang terakhir adalah advocacy. Kalau dijalankan dengan tepat, funnel ini bukan hanya mendatangkan pembeli, tapi juga membangun hubungan jangka panjang dan promosi gratis dari konsumen setia. Dari perspektif Islam, pemasaran harus dilakukan dengan kejujuran, amanah, dan tanpa tipu daya. Prinsip saling ridha antara penjual dan pembeli sangat penting, karena inilah yang akan membawa keberkahan dalam bisnis. Nah, itulah rangkuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih.